Oke, Shalom, rekan-rekan, kita lanjutkan pemahaman atau pembelajaran ini tentang teologi Pentakosta, khususnya dikaitkan dengan spiritualitas Pentakosta. Nah, mengapa saya berkali-kali menyebutkan secara overlapping? Sebab memang pada dasarnya teologi dan spiritualitas itu menyatu. Nah, kita akan melihat bagaimana pintu masuk menuju metode teologis Pentakostal dan kaitan itu dalam spiritualitas, khususnya post metodologi. Nah, kita harus melihat bahwa sebelum periode luas yang dikenal sebagai modernitas dan pencerahan, ya, kalau kita belajar sejarah gereja bagaimana di abad-abad pertengahan teologi itu mandek karena dikuasai oleh gereja dan lahirlah suatu teologi pencerahan di mana akhirnya ruang untuk berteologi dan di dalamnya juga untuk berspiritualitas itu terbuka luas, maka cara-cara berteologi dan berspiritualitas itu sangat memiliki keterkaitan erat dengan sejarah-sejarah sebelum. Setidaknya dari sudut pandang sejarah adalah mungkin untuk kita berteologi dan berspiritualitas untuk dihubungkan. Bahwa ini kedua yang bisa dihubungkan dan bersatu. Dan kalau kita melihat bagaimana gerakan Pentakosta juga menentang ide mengenai perceraian di antara teologi dan spiritualitas, bahwa apa yang dipahami seseorang, apa yang diimani seseorang, apa yang dipelajari lalu dipegang menjadi teologi atau doktrinnya itu harus inline dengan spiritualitasnya. Dan dengan kata lain kita sudah belajar apa yang menjadi ortodoksi, maka itu akan menjadi ortopatinya sekaligus juga akan melahirkan ortopraksinya. Nah, bagaimana kita melihat teologi dan spiritualitas? Untuk menempatkan masalah ini secara tajam dalam menanggapi situasi kontemporer, teologi Kristen adalah disiplin yang terfragmentasi secara kontroversial gitu. Jadi apapun bicara mengenai argumentatif. Ini yang menjadi menarik dalam kekristenan sehingga salah seorang profesor di Indonesia yang dia ngajar di Arab Saudi pun pernah mengatakan, dia profesor Islam maksud saya, dia pernah mengatakan bahwa teologi Kristen itu seru, menarik. Mengapa? Karena memberikan ruang percakapan argumentatif dari berbagai macam sudut untuk dibicarakan tanpa harus saling menyakiti atau saling sesat menyesatkan. Meskipun yang hari-hari ini kita lihat bahwa justru di dalam kehidupan bergereja di Indonesia kita rusak, kita seperti kembali kepada abad pertengahan ya atau masa kelamnya gereja tahun 500 sampai tahun 1517 di mana semua teologi dan spiritualitas dipegang oleh Roma Katolik, kita kembali lagi ke sana. Oh, tapi Panggi bukannya tetap ada aliran-aliran gereja. Betul, tetapi gaya kita berteologi itu seperti itu. Ingin kembali kepada masa-masa kelam di mana gereja Katolik berkuasa. Apa buktinya? Yaitu ketika ada perbedaan, maka kita langsung menghakimi, tidak memberikan ruang argumentatif di dalam berteologi. Ya, kalau rekan-rekan ingat di pelajaran sejarah saya pernah ngajarin bagaimana pada masa Roma Katolik, Gereja Roma Katolik, itu ada satu badan bernama Badan Inkuisisi. Apa itu Badan Inkuisisi, Pak Anggi? Itu badan yang menghakimi orang-orang atau kelompok-kelompok tertentu yang berbeda dengan aliran teologi tertentu. Nah, ini menjadi menarik untuk dipercakapkan dan didiskusikan apakah gereja zaman sekarang kembali lagi. Tetapi tentu tidak bisa. Kita itu ada di ruang lingkup yang sangat argumentatif. Ya, kita dalam ruang lingkup itu. Sehingga ketika kita menunjukkan suatu ekspresi spiritualitas kita dan berbeda dengan yang lain, itu tidak jadi masalah. Yang penting dalam community. Itu sebabnya teologi Pentakosta dikejar dengan cara yang berbeda dalam terang fragmentasi disipliner ini. Ya, apa argumentasi teologi dan spiritualitas Pentakosta itu kita terkejar di dalam pemahaman ini. Sejak awal memang sungguh Pentakostalisme klasik tidak muncul sebagai gerakan yang menekankan
cara baru. Metodologi itu bicara cara baru berteologi atau berepistemologi. Sebenarnya tidak. Melainkan lebih kepada jenis pengalaman revivalis yang unik dan kadang-kadang direduksi hanya pada berbahasa lidah kita gitu, speak in tongue. Nah, mengingat keanehannya bahwa fenomena berbahasa lidah atau glossolalia ya biasanya merupakan suatu aspek pentakostalisme yang paling banyak dibicarakan oleh para pengamat gerakan. Sehingga ini menjadi cap yang diberikan kepada gereja Pentakosta, khususnya Pentakosta klasik, bahwa apapun terfragmentasi di dalam berbahasa lidah, speak in tongue itu. Ya, ini menjadi sentral, ini menjadi perhatian yang besar. Dan tidak heran juga bahwa beberapa teolog-teolog Pentakosta pun ketika mengkaji suatu tema pun akan dikaitkan dengan kajian-kajian mengenai berbahasa lidah ini dan itu sah-sah saja ya. Dan kalau kita lihat framework daripada teologi Pentakostal, ya ini adalah suatu pengajuan, maka seperti yang pernah saya sampaikan bahwa teologi Pentakostal tidak terbangun dengan dirinya sendiri tetapi memiliki akar-akar yang lain. Ya, ada teologi Injili plus, ya, Amos Yong, atau Terry Cross, teologi Trinitarian. Ya, jadi nggak hanya menekankan kepada penemuan teologi atau roh, tetapi ada Trinitarian. Ya, atau full gospel, ya, for gospel, ya, bahwa Yesus itu sebagai penyelamat, membaptis, menyembuhkan, dan raja yang akan datang kembali. Lalu ada fivefold gospel, di situ ada Sanctifier, ya ini khususnya Peli Mati Kerkein, Wolfgang von Dey. Rekan-rekan, saya berharap nama-nama ini adalah nama-nama yang fasih di dalam mulut kita dan telinga kita kalau kita berbicara tentang teologi dan spiritualitas Pentakosta. Meskipun banyak sekali seperti Simon Chan juga teolog Pentakosta yang terkenal, ya yang paling terkenal memang Amos Yong, tetapi teolog-teolog ini memiliki ciri khas masing-masing dan ketika kita mendalami teologinya maka tidak pure benar-benar Pentakostal. Ada aliran-aliran lain yang menginggapi ruang berpikir dia dan ketika dia menuliskan suatu kajian, kajian tersebut akhirnya memberikan dampak atau kajian tersebut memberikan pengaruh bagi masyarakat atau kelompok tertentu dalam berteologi. Ya. Sehingga kalau kita melihat pun Pentakostal pun punya gaya-gaya yang berbeda karena memang siapa guru yang dianut oleh dia untuk mempelajari teologi dan spiritualitas Pentakosta. Maka kalau kita melihat bahwa spiritualitas dan teologi itu adalah interface, bertemu. Daniel Castello mengatakan dalam buku Pentecostalism as a Christian Mystical Tradition bahwa untuk menunjukkan bahwa teologi membutuhkan spiritualitas agar menjadi teologi yang benar. Jadi teologi tidak bisa berdiri sendirinya tanpa spiritualitas. Dan spiritualitas membutuhkan teologi agar benar-benar spiritualitas. Karena tanpa teologi, tanpa dasar yang kuat, lalu kita mempraktekkan spiritualitas kita, maka ditanyakan apakah ini spiritualitas? Maka sebenarnya spiritualitas dengan teologi itu tidak bisa dipisahkan. Meskipun di sekolah kita dibedakan mata kuliahnya, tetapi sebenarnya dia inline antara spiritualitas dan teologi. Yang satu tidak dapat berkembang jika terpisah daripada yang lain. Bersama-sama interface antara spiritualitas dan teologi. Lalu bagaimana proposal yang menjadikan teologi Pentakostal sebagai sebuah spiritualitas? Yang pertama kita harus pahami ada namanya integrasionis. Ya, integrasionis apa? Ya, sebelum kita melanjutkan ke berbagai mode atau cara untuk memahami pengetahuan teologis dan dalam tradisi Pentakosta, perlu dicatat bahwa bidang spiritualitas Kristen, baik di dalam maupun dari diri sendiri, dapat didekati dengan berbagai macam cara. Jadi spiritualitas tidak hanya didekati oleh satu cara, tapi berbagai macam cara dapat dipakai untuk bisa memahami spiritualitas. Salah satu cara yang paling dominan ya adalah melalui bidang ekspansif yang dikenal dengan teologi praksis. Nah, yang kadang-kadang dapat ditarik kok dari ilmu sosial gitu ya, karena dia dari praksis, dari tindakan sehari-hari lalu ditarik di dalam suatu teologi. Jadi bukan teori dulu, tapi praksis dulu. Dan bahwa pekerjaan tersebut telah dilakukan dalam lingkaran Pentakosta. Nanti kita akan belajar tentang spiritualitas dan teologi sosial Pentakosta. Di sana akan dijelaskan oleh para tokoh bahwa
Pentakosta dari sana sudah sangat sosial. Tetapi untuk membangun teologinya itu baru sekarang. Gitu. Ya menarik juga ya Pentakostal ini. Ya. Yang lebih sulit adalah bagaimana mengintegrasikan antara spiritualitas dalam bagasan tradisional tentang teologi sistematis atau teologi yang tepat. Nah, berikut ini adalah gerakan yang menunjuk pada berbagai cara yang terlibat untuk memikirkan teologi Pentakostal yang tepat dalam hal spiritualitas. Ya, mereka menekankan komitmen keberagaman metodologis dalam tindakan spesifik dari penelitian teologis. Pendekatan dominan yang disorot diidentifikasi sebagai integrasionis, filosofisikal, liberationisme, ya, liberal, dan mistis. Ya. Mari kita lihat daripada Stephen Jacklin. Ya, Stephen Jacklin pernah mengatakan bahwa saints teologi dimulai daripada Roh Kudus. Dan kehidupan Kristen atau sebagai kehidupan Kristen adalah masalah kuasa dan kehadiran Roh Kudus yang dialami saat ini. Dan berbeda dengan Katolik yang menekankan struktur ya yang benar serta Protestan menekankan pesan yang benar, bagi Pentakostal yang kuat adalah bagaimana praksis yang besar. Ya. Dan itu ditolong oleh Roh Kudus sebab tanpa Roh Kudus maka tidak bisa manusia melakukan hal-hal dalam kehidupan sehari-harinya. Bagi orang Pentakostal adalah mustahil untuk mengenal Tuhan dan hal-hal dari Allah tanpa doa, karena dalam doa seseorang menanggapi roh kebenaran itu. Maka hubungan dengan Roh Kudus yang diwujudkan melalui doa-doa itu menjadi cara untuk orang-orang Pentakostal mengenal Allah. Untuk cara bagaimana orang Pentakostal mampu survive dalam segala krisis-krisis yang ada. Sehingga kalau dikatakan Pentakostal cukup tidak mendarat, bisa jadi. Karena apapun masalah, jawabannya doa gitu. Seperti apapun minumnya, apapun makanannya, minumannya, teh botol sosro gitu ya. Itu yang ada bagi kita. Jadi gak usah heran ketika kita datang ke pendeta Pentakostal, kita cerita panjang lebar tentang keluarga kita, jawabannya bukan A, B, C, D, E, F, G, cara-cara untuk menyelesaikan masalah keluarga, tetapi jawabannya adalah A, B, C, D. Apa itu A, B, C, D, Pak Anggi? Doa, baca firman. B-nya doa, baca firman. C-nya doa, baca firman. D-nya doa, baca firman. Kayak begitu. Dan ini dia tubuh Kristus yang selalu saya ulangkan. Dia menggunakan integrasi dalam tripartit. Ya, ada di sana mengetahui kepercayaan itu bicara mengenai ortodoksi, lalu ada kasih sayang itu bicara mengenai ortopati, dan terakhir tindakan melakukan itu bicara mengenai ortopraksi. Yang kedua filosofi. Nah, James Smith menyatakan ada kejeniusan unik yang tersirat dalam spiritualitas Pentakostal yang seharusnya menghasilkan filsafat yang berbeda dan integral. Orang dapat menambahkan lebih banyak nuansa pada klaim ini. Sementara spiritualitas Pentakostal dapat menghasilkan dan membuat kontribusi filosofis sugestif. Ya, kontribusi itu sendiri dapat digunakan dalam upaya untuk mengeksplorasi dan memahami spiritualitas itu sendiri. Ya. Dan kita nggak bisa menolak filsafat atau filosofi secara membabi buta bahwa kita harus jujur mengatakan bahwa filosofi itu menjadi dasar bagi teologi. Meskipun berdua-duanya selalu berantak, tapi filosofi itu baik bagi teologi. Tentu yang saya katakan filosofi bukan bicara mengenai hasil. Selalu saya katakan, filosofi itu bisa bicara dua hal. Pertama proses, yang kedua hasil. Yang perlu kita pelajari dan kita harus lakukan adalah proses. Ketika kita menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, itu filosofi. Kenapa? Karena filosofi bicara mengenai sesuatu yang sistematis. Jadi, proses berpikir filosofi itu perlu kita terima. Tetapi mungkin hasil filosofi perlu kita dalami.
Karena filosofi itu suatu cara berpikir untuk memberikan makna terhadap sesuatu. Bukankah itu yang kita lakukan? Ketika ada sesuatu hal terjadi, maka kita mencoba memberikan makna terhadap kejadian tersebut. Sebenarnya kita sedang berfilosofi. Nah, yang perlu sekali kita catat adalah filsafat yang sudah jadi. Ya, filsafat timur kah, filsafat barat kah, filsafat Yunani kuno kah, Aristoteles kah, Plato kah. Silakan Anda percaya, tapi kaji lebih dulu. Ya, karena tidak semua bisa kita terima. Nah, teologi Pentakosta harus menggunakan konsep dasar yang ditempa dalam filsafat Pentakosta, guna kita bisa berkontribusi pada identifikasi yang diperkuat antara teologi Pentakostal dan spiritualitas. Nah, ini proposal yang coba kita lihat. Ya, bagaimana ada worldview Pentakostal kalau rekan-rekan lihat di sini. Dan di sini ada dunia yang berbeda dan ada rasionalis dunia barat gitu. Nah, di sini dalam dunia yang berbeda ini, wah kita ketemu dengan keterbukaan radikal kepada Tuhan di mana sesuatu yang baru dapat terjadi termasuk transformasi. Ya, ada di sana juga teologi penciptaan dan budaya yang terpesona di mana roh Tuhan bekerja dalam segala hal dan di segala tempat seperti halnya realitas dan dinamika spiritual lainnya. Itu kita nggak bisa pungkiri. Kita berhadapkan dengan dinamika rasionalitas di dunia barat tapi dinamika mistis di dunia timur. Maka ada penegasan non dualistik dari perwujudan dan materialitas di mana gnostik laten dikritisi dan ya baik tubuh manusia maupun alam ciptaan mempertahankan fitur kebaikan ciptaan mereka. Dan ada epistemologi efektif dan naratif yang secara eksplisit berakar pada bentuk-bentuk nyata spiritualitas Pentakosta. Dan di dalamnya juga ada orientasi eskatologi menuju misi dan keadilan. Jadi kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan filosofi ini dan Pentekostal masuk di dalamnya untuk bisa bersahabat dengan filosofi. Yang ketiga adalah pembebasan. Salah satu konsekuensi yang disayangkan dari paradigma intelektual barat saat ini adalah kegemarannya untuk mempartisi diri manusia. Ya, akibatnya masuk akal di lingkungan ini untuk menempatkan teologi dalam satu alam ya. Ya, satu publik itu ya secara luas dan disengaja secara terbuka dan spiritualitas dalam yang lain pribadi dan dibenarkan secara individual. Salah satu tren yang melawan fragmentasi ini adalah teologi pembebasan itu. Teologi pembebasan mengakui bahwa fragmentasi ini bukan hanya ekspresi dari semacam hak istimewa, di mana pikiran secara fungsional tidak berwujud dan pengkondisian sosial dan kontekstualisasi diri, tetapi mereka juga merusak kehidupan iman secara keseluruhan. Ya, oleh karena itu ada kesejajaran yang kuat antara teologi pembebasan dan visi teologi Pentekostal sebagai spiritualitas. Nah, secara signifikan Samuel Sullivan menggunakan skema tripartit yang mirip dengan Stephen Jackland yang saya ulangi sekali lagi bicara ortodoksi, ortopati, dan ortopraksi. Ya, bedanya memang Solipan menggunakan ketika bicara mengenai perasaan dia menggunakan kata ortopatos. Sebab bagi Solipan, lokasi dan pengalaman tertentu itu ada hubungannya dengan penderitaan eksistensial dan praktis dari mereka yang tertindas, miskin dan kehilangan hak. Ortopatosnya Solipan membawa kepedulian empatik terhadap kaum tertindas ke dalam tindakan melakukan teologi yang penting karena tanpa faktor seperti itu. Jadi ortodoksi dan ortofraksi tidak lengkap hanya secara epistemologi dalam perspektif Amerika Utara. Selanjutnya bahwa pembebasan ya ini membuat kita tidak diselamatkan oleh apa yang kita ketahui, tetapi oleh siapa kita tahu. Jadi bukan tentang pengetahuan atau tentang apanya, tetapi siapanya. Ya, siapa yang kita ketahui? Dan bagaimana Allah menginformasikan dan mengubah hidup kita dan kehidupan sesama kita. Teologi pembebasan memberikan ruang itu. Sehingga pengetahuan tentang Allah bukanlah tujuan itu sendiri, melainkan itu harus melampaui
melampaui pengetahuan itu sendiri. Yaitu ketika pengetahuan itu menjadi suatu praksis kehidupan. Yang keempat, mistik. Ya, teologi, mistisisme, spiritualitas, aturan moral, penyembahan, seni, dan ya segala macam hal ini tidak boleh disimpan dalam kompartemen terpisah, tetapi itu harus bersatu sebab doktrin tidak dapat dipahami kecuali jika disertai dengan doa. Seorang teolog adalah orang yang tahu bagaimana berdoa dan dia yang berdoa dalam roh dan kebenaran adalah seorang teolog yang benar. Jadi jangan bilang saya teolog nggak bisa doa. Makanya teolog Pentakosta dari Singapura, Simon Chen melihat bahwa jalan ke depan adalah dengan menanamkan Pentakostalisme dalam kekayaan tradisi spiritual kuno daripada kekristenan. Nah, kenapa berkali-kali Simon Chen mengatakan spiritual kuno, spiritualitas kuno? Karena memang Simon Chen menggugat eh, sempalan-sempalan Pentakostal klasik yang hadir-hadir hari ini. Ya, seperti karismatik itu Simon Chen sangat menolak itu. Dia akut Pentakostal klasik dia. Dan ketika ditanya, mengapa orang sekarang nggak suka lagi dengan Pentakostal klasik? Dia mengatakan kurangnya pentradisian. Ya, anak-anak muda sudah tidak suka lagi dengan teologi Pentakostal klasik. Makanya di STT Battle diadakan pembelajaran ini supaya ada pentradisian. Turun-temurun untuk terus memegang teologi Pentakostal klasik. Untuk mengambil satu contoh, Hartley Chalks ya dalam merefleksikan pengalaman dengan Pentakostalisme global, ya sampai pada kesimpulan bahwa Pentakostalisme saat ini mewakili bentuk-bentuk mistisisme luhur yang melekat pada masa lalu Kristen. Ya, Virtutes Lohanis dan Tessio Lohanis, ya dalam kedua tulisan tersebut diceritakan tentang tantangan dari iman kaum pagan yaitu Aristodemus yang menentang Rasul Yohanes. Aristodemus menentang Yohanes untuk membuktikan jika ia ingin Aristodemus percaya kepada Kristus, maka ia harus minum racun gitu ya. Ini kan dikatakan kalau kau percaya Yesus kau minum racun nggak akan mati gitu ya. Dan jika ia tidak mati maka Aristodemus akan meyakini Tuhannya Yohanes sebagai Tuhan yang benar. Nah sebelum Yohanes meminum racun itu, dua orang tawanan telah meminumnya dan mereka mati. Namun tidak dengan Yohanes yang tetap hidup meski meminum racun itu. Akhirnya dari ceritanya kita udah tahu bahwa Aristodemus percaya kepada Kristus. Nah, pembuktian-pembuktian ini kan terjadi loh. Meskipun saya pikir ini nggak perlu lagi dilakukan. Karena ada juga ya, pendeta-pendeta yang ada di mana tuh Afrika ya. Wah, saya minum racun maut nggak mati, mati dia gitu ya. Ya, sekalipun kau dengan bertemu dengan hewan buas kau nggak akan mati. Dia masuk ke kandang buaya, santapan. Nah, itu tapi Pentakostal dulu kayak gitu. Tapi janganlah kita terlalu mistis sampai di sana. Akhirnya dan yang paling penting mengklaim mistis dalam diskusi tentang antarmuka teologi spiritualitas menempatkan Tuhan di depan dan di tengah-tengah semua yang dikatakan dan dilakukan. Ya, klaim ini mungkin terdengar terlalu saleh bagi sebagian orang dan secara terang-terangan jelas bagi orang lain. Tapi itu mendasar dan tidak boleh diterima begitu saja. Harus hati-hati dalam menanggapi mistik-mistik kuno untuk kita ambil menjadi suatu spiritualitas Pentekostal yang melekat dan terus kita lakukan hingga saat ini. Konklusinya bahwa teologi Pentekostal tidak dapat dilakukan dan dipahami selain daripada spiritualitas Pentekostal. Ketika keilmuan Pentekostal menjadi lebih dikenal luas, pendekatan untuk melihat teologi Pentekostal dalam istilah spiritualitas Pentekostal siap untuk memainkan peran penting dalam diskusi yang berkaitan dengan metode, epistemologi, dan praksis. So, jadi di sini rekan-rekan bisa melihat bahwa teologi Pentekostal tidak bisa dilepaskan dengan praksis yang ada spiritualitas Pentekostal. Dan kalaupun memang kita melihat bahwa ada spiritualitas Pentekostal tanpa teologi, maka itulah tugas kita untuk membangun teologi, mengkonstruksi. Ya, salah satu teolog besar di Indonesia, walaupun dia bukan dari Pentekostal, dia dari GKI, dia dosen saya, Profesor Jawasadi Prasetya. Dia yang membawa satu metode berteologi, yaitu teologi konstruktif. Ini juga yang menginspirasi saya dalam menulis tesis
saya menggunakan pendekatan konstruktif untuk membangun cara berteologi orang Pentakosta di Nusantara. Nah, kiranya itu menjadi suatu penolong bagi kita bahwa kita sekalipun masih muda ataupun kita masih junior dalam berteologi, marilah kita berani untuk mengkonstruksi teologi. Jangan hanya menjadi penikmat, tetapi jadilah koki yang memasak masakan dengan segala bumbu kita masukkan, lalu kita menyajikan masakan kita kepada jemaat atau kepada orang lain. Jangan hanya menjadi orang lain yang menikmati teologi, tetapi marilah jadi koki yang menyiapkan teologi bagi orang lain. Dan itu sangat dibuka kemungkinan dengan metode konstruktif yang diberikan oleh Pak Prof. Yowas. Demikian juga dengan liquidnya teologi Pentekostal. Maka saya berharap alih-alih kita hanya belajar spiritualitas Pentekostal, lalu kita tambahkan teologi Pentekostal, mari saya ajak lebih dalam lagi untuk kita mengkonstruksi teologi Pentekostal yang berangkat daripada spiritualitas Pentekostal. Sebaliknya, konstruksilah spiritualitas yang berangkat dari teologi Pentekostal. Sehingga teologi dan spiritualitas itu menyatu. Ini juga menjadi catatan buat kita ketika kita melihat visi daripada Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia menjadi sekolah tinggi yang eksis, yang tajam dalam teologi Pentakostal pada tahun 2030. Maka kata teologi di sana tidak hanya bicara teologi, tetapi di dalamnya ada spiritualitas. Saya berharap ini bisa jadi acuan kita dan tujuan kita. Ini beberapa referensi. Silakan rekan-rekan bisa memberikan pertanyaan supaya kita memperdalami diskusi kita. Tuhan Yesus memberkati.